Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Pas. Ketemu kembali di Pas FM Podcast. Seperti biasa bersama saya Oi. Dan Sobat Pas, hari ini kita ngobrol-ngobrol dengan seorang bintang tamu ya bro ya. Halo bro. Ini anak muda kekinian yang lagi viral ya? Viral ya. Anak muda kekinian yang cukup cukup memberi inspirasi lah sama anak-anak zaman sekarang ya. Oke, mungkin kawan-kawan agak asing nih nengok ada buah-buahan di sini ya. Ini kita bukan mau masak ya. Bukan ya. Bukan buah, ini apa nih? Sayuran ya. Ada terong-terongan, ada kol-kolan, cabai-cabiannya nggak ada ya? Nggak ada ya? Ada, ditanam sana. Ada. Itu cabai beneran. Oke. Sebelum kita ngobrol-ngobrol nih sama Hanafi ya bro ya. Sebelum kita ngobrol-ngobrol sama Hanafi, kita mau main games dulu Hanafi. Siap? Siap. Oke, kita ini nama gamesnya sambung satu kata. Nah, jadi ada satu kata nanti dikasih sama Ubay. Satu kata nanti dikasih sama Ubay. Kata itu kita harus nyebutin satu kata yang berkaitan dengan kata itu. Paham ya? Jadi nanti katanya ada. Kita nyebutin ganti-gantian satu kata yang berkaitan dengan kata itu. Tapi cepat. Begitu selesai aku langsung sambung ganti-gantian langsung sambung ya. Oke. Nah. Oke, Bay, mana katanya, Bay? Ini sama-sama aku belum tahu juga nih. Oke, terbang kertasnya Sobat Pas. Oke, kita lihat katanya apa. Oh, nggak nampak ya di kamera ya. Cangkul. Set dulu. Oke. Cangkul skop. Tanah. Rumput. Gali. Lubang. Kuburan. Bambu. Bambu? Apa hubungannya cangkul sama bambu? Benar. Nggak ada hubungannya kan cangkul sama bambu ya? Ulangi. Kata yang lain lagi apa katanya, Bay? Kasih, Bay, katanya apa? Pulpen, aku duluan. Tulis. Buku. Hitam. Cair. Tipex. Iya. Oke. Itu sekedar pembukaan aja. Oke, kita ngobrol sama Hanafi Sobat Pas ya. Nanti kita main lagi di akhir ya. Oke, siap? Nah, Hanafi. Hanafi ini kan kelas berapa sih, Bro? Kelas 12. MIPA 1 dari Man Labuhan Batu. 12 IPA 1 Man Labuan Batu. Jadi kemarin viral aku lihat video-videonya di sosmed, postingan-postingannya Hanafi ini Sobat Pas mengisi waktu sekolah lockdownnya dengan berkebun, ya bro ya. Iya. Berkebun. Nah sebenarnya jarang-jarang ya. Aku pribadi nengok di tetangga sekitar itu anak-anak sekolahnya pada main gitu. Tapi ada juga yang membentuk belajar kelompok. Cuman kayaknya mungkin jarang yang memilih berkebun ya kan. Nah latar belakangnya gimana sih Nafi? Oh sebelumnya aku mau tanya dulu nih. Sekolah online berarti lockdown, sekolahnya berarti daring ya. Kayak mana sistemnya Nafi? Sistemnya macam biasa juga. Kalau di sekolah masuk 7.15 ya gurunya ngasih tugas jam 7.15 juga. Tapi kadang itu ini nak kerjakan ya nak, ibu foto soalnya kan, dipoto ibu itu soalnya dikirim ke grup. Dia kan soalnya 1 sampai 10. Nanti dikumpul jam 12 pas. Jadi kita kirim ke email ibu. Oh gitu. Ya, foto kirim ke email ibu beserta pas ngerjakannya. Proses kita lagi nulis itu di foto. Ada juga guru yang melihat karakter diri kita, istilahnya nanti nak foto rambutnya. Foto rambutnya dari depan, belakang, atas. Maksudnya untuk apa itu? Biar jangan gondrong, istilahnya walaupun nggak sekolah tetap rapi. Oh gitu ya. Nampak pelajarnya gitu. Iya. Ada juga foto kukunya, kaki sama tangan. Kalau nanti yang panjang pasti itu nanti 10 menit lagi kemudian foto lagi harus udah bersih gitu kukunya. Gitu ya? Iya gitu. Wah, baru tahu Sobat Pas. Jadi kerapian juga tetap dijaga ya, sama kayak sekolah biasa lah ya.
Terus gini, pelajaran-pelajaran kayak olahraga, kan ada kesenian, seni musik ada ya? Seni Ada. musik, seni gambar apa, itu gimana caranya? Tapi kalau masalah pelajaran seni, ada gurunya nyuruh gambar, menggambar gitu. Nanti difotokan gitu juga, difotokan, dikirimkan ke email ibu. Nah, kalau yang olahraga penjas gitu masih teori aja. Teori. Oke, Iya, jadi belum ada praktek. Belum. Teori aja, nanti masuk sekolah baru prakteknya. Ya. Oke. Ya saya nggak habis pikir ya kan pelajaran olahraga. Kita push up ya masing-masing di depan kamera push up. Oke Nabi, nah jadi kau ini berladang, berkebun. Kenapa sih? Ya apa latar belakangnya kok bisa terjun ke berkebun nih? Jadi kebetulan pas belajar daring ya saya manfaatkan untuk bercocok tanam. Ya, gitu. Banyak yang saya tanam kan, kebetulan ada rekan-rekan yang mau juga ikut, kawan-kawan. Jadi itu saya bawa, ayolah kawani. Iya, kawani biar tidur sama-sama di ladang, ada kawan gitu kan. Mungkin di tengah hutan kita itu sendiri. Iya. Ya, gitu. Oke. Jadi di ladang itu saya menanam terong sekitar 5.000 batang. Oh, terong. Ya, terong biru batang. 5.000 batang, terong pondo ada sekitar 500 batang. Terong pondo mana ini ya? Terong pondo. Ini yang bulat-bulat ini sobat pas terong pondo. Baru lihat kan? Biasanya mungkin yang familiar yang kayak gitu ya kan? Oke, terus? Jadi abang saya itu mendukung, orang tua saya yang mengajari saya. Nanti pupuknya ini, pokoknya orang tua itu kita ini bukan bekerja nak kata bapak, kita ini berkarya. Macam mana karyanya itu dibayar orang gitu. Kebetulan mama juga lulusan USU dari pertanian. Oh, pertanian. Iya, pertanian. Jadi mama juga yang ngajari pupuknya ini. Nah, gitu. Jadi saya kembangkan sama teman-teman saya gitu. Anak-anak muda semua. Berarti kawan-kawan sekolah diajak juga? Kawan-kawan beda sekolah, adik kelas gitu. Oh, adik kelas. Iya. Ada 2 orang. 2 orang, 1 orang baru masuk. Anak mahasiswa baru? Enggak, baru bergabung. Baru bergabung. Oh, iya. gitu. Baru bergabung. Oke. Ada cuman yang 1 orang yang paling lama sih, namanya Aidil namanya. Itu berarti udah ikut dari awal? Iya, ikut dari awal. Itu adik kelas saya beda 2 tahun. 2 tahun. Berarti kan kita kan sekolah lockdown mulai bulan berapa kemarin? Bulan 4. Bulan 4 ya, empat, bulan iya. 4. Berarti sekarang udah bulan 8. Iya. Berarti 4 bulan dah ya? Iya. Udah 4 bulan. Jadi hari-hari kalian itu kayak mana sih ngurusin kebun ini? Setiap harinya itu gimana coba? Bangun jam 5, siap sholat subuh langsung nyiram. Karena kami itu nyiram sekitar 4 jam. 4 jam? Iya, 4 jam. Berapa Pagi sore. banyak sih luasnya? Kalau luas tanah kebun semua itu 6,5 hektar. Oke. Ya kalau yang ditanami sayur sekitar hampir 1 hektar. 1 hektar. Iya, hampir 1 hektar. Berarti itu berapa jam tadi? 4 jam 5 4 jam nyiram aja ya? Makanya kalau kami itu hujan turun kami bersyukur aja. Iya. Udah Jadi waktu dimakan. 4 jam itu bisa yang lain gitu. Iya. Oke, jadi jam 5 bangun, nyiram terus? Nyiram. Habis itu ya jam tengah 8 nanti serapan. Ya siap serapan jam 9 nanti mulai lagi. Jam 11 berhenti karena panas kan, cuaca panas. Di situ lah istirahat, makan siang. Jam-jam 3 mau siap sholat asar baru mulai lagi. Sampai jam 6. Nyiram pokoknya itu wajib pagi sore. Pagi sore ya? Pagi sore. Jadi begitulah setiap hari? Iya, setiap hari. Setiap hari. Berapa orang kalian? 3 orang? 3 orang. Oke. Siapa aja sih anggotanya? Sapa dulu betul. Namanya Aidil. Aidil. Nah, sama satu lagi namanya Ropiki. Robiki, oke. Kalian keren bro. Tadi saya bilang sama orang itu nanti tonton abangnya jam tengah 11. Iya, Dia apa? iya. Didengar. Dengar radio iya. Oke, nah itu keseharian udah 4 bulan. Jadi aku terus terang kurang paham lah ya tentang tumbuh-tumbuhan sayur-sayuran gini ya. Ini susah nggak sih menanam sayur kayak gini? Apa tantangannya, apa kesulitannya mungkin? Yang pertama sayur ini ngajari kita disiplin. Nah, disiplin. Kayak mana pokoknya jadwalnya itu nggak boleh kita lewatkan. Istilahnya kita udah ngatur dia, umpamanya minggu pertama ini harus mupuk. Jadi minggu positif, minggu kedua harus mupuk juga. Kan kita nggak boleh istilahnya malas nggak usah mupuk lah, itu habis itu. Iya. Oke. Pokoknya kita itu harus disiplin juga. Berarti ngajarin disiplin Iya, ya. ngajarin disiplin juga.
berarti secara administrasi pun tercatat ya. Iya, Oh ini udah disiram tanggal sekian, Iya. nanti jam sekian siram. Iya. Terus apa lagi kira-kira? Masalah Kesulitan tantangannya. kesulitannya itu sebenarnya kalau masalah air ya tetap ada, airnya tetap ada. Hama ya. Iya, hama. Nyemprotnya juga sekali seminggu. Mhm. Nah, nyemprot hama. Gitu juga. Kadang kalau nanam cabai itu habis turun hujan itu wajib nyemprot. Oh gitu. Iya, karena air hujan itu keras, jadi dia nanti bisa keriting daunnya. Nah, kita gagal lah kalau udah banyak tenaga kita habis, tahu-tahu Iya. kita malas gitu kan, Sia-sia terlewat ya. ya sia-sia. Mhm. Jadi kita itu harus disiplin memang. Pernah nggak ngalamin gitu? Pernah. Pernah juga ya. Pernah. Cabai. Heeh. Cabai pernah. Jadi sekarang saya memang kalau cabai kurang fokus karena macam ngurus anak bayi gitu. Oh lebih apa Cengeng, nanti ya? iya. Lebih cengeng ya? Iya, cengeng. Jadi perhatiannya harus lebih ya? Iya. Oke. Kalau terong ini dia kata apanya tan banting lah gitu. Iya. Apa aja sih yang kalian tanam? Terong, wortel juga saya tanam. Wortel. Bunga kol, brokoli, daun sop, nah timun, sawi, kangkung, baru pokcoy, Apa tuh Pak Coy? sawi botol itu. Oh, iya, oke. sawi botol. Baru kemangi, terong lalap, banyak. Ya, banyak macam-macamnya. Gambas, tapi nanti berikutnya mau saya banyakkan lagi. Jadi setiap orang Labuan Batu ini tidak memikir lagi, wah sayur dari Brastagi. Ini Iya. barang kampung dalam asli Labuan Asik, Batu. Nah, iya. keren. Ya. Jadi asli nanti Labuan Batu. pengunjung datang tinggal panen, timbang sendiri bayar. Nah, jadi nampak dia segar gitu kan. Kalau Oke. nggak berhari-hari langsung ambil timbang, nah, Iya, udah segar apa ya? Iya. Oke, di luar berkebun nih, hobimu apa sebenarnya bro? Hobinya olahraga gitu. Karena main tenis meja. Tenis meja. Iya, tenis meja. Berenang. Oh, olahraga ya Sobat Bas ya. Kalau kayak yang anak-anak zaman sekarang mungkin main game, Nggak, PUBG, apa segala macam. Saya nggak punya game. Enggak, Nggak. enggak main sama sekali. nggak main. Waduh, jarang nih Sobat Bas. Jarang ya. Saya nggak main game. Memang nggak tertarik apa memang dari orang tua udah nggak usah main, dilarang gitu? Orang tua juga melarang, tapi saya pun juga kurang tertarik gitu. Kurang tertarik. Iya, nggak ada gunanya gitu. Ah, Iya, mata saya rusak. betul. Udah gitu, cuman ya istilahnya waktu kita itu apa? Tak termanfaatkan istilahnya, cuman ya nggak. Habis lah. Iya, gitu habis, gitu iya, rugi kita rasanya. Rugi ya, Iya. oke. Bagus kita itu bertani, kita banyak kenal orang. Inang-inang di pasar Gelugur itu kenal kita. Oh, tengok gini. Berarti kok masuk juga? Saya ke pasar pernah Gelugur? masuk, iya. Hah? Mau ngapa-ngapain di situ? Saya jual kangkung. Memasukkan produkmu ini? Iya, Oh kangkung. gitu. Hah. Setiap sholat subuh bangun langsung antar itu. Nanti kalau saya buka kap mobil belakang itu ya banyak itu dek nggak ada yang borong kak, maaf ya kak, gitu iya Gelugur. Wah Sobat Mas, anak muda kelas 12 udah turun ke pajak Gelugur nawarin sayur. Langka Sobat Mas. Saya pernah pakai baju sekolah ke Gelugur jual kangkung. Nanti ya pas kebetulan masa itu hujan-hujan. Nah, basah lah kok dek, gitu-gitu. Apa kak? Namanya kita mengabdi pada orang tua. Oke, minum bro. Lu dah. Oke. Masa itu saya membawa 100 ikat, 120, gitu-gitulah. Ya. Jadi ini kan awalnya kan pasti belum ya. Awalnya kau nanam nih kan. Bagaimana caramu awal mulanya menawarkan ke orang? Masuk kemana aja? Pertama kita itu jumpai kan, ini barang kita bu, tengok gitu. Kemana tuh? Ke siapa tuh awalnya? Ke Gelugur. Pelanggan pertamamu? Gelugur? Kedai terdekat. Kedai terdekat? Iya, kedai terdekat itu. Kadang dia kan ambil 5 kilo gitu-gitu. Jadi loh, panennya banyak. Wah, nggak habis ini kok mengharapkan ini aja. Jadi main ke Gelugur itu subuh-subuh tuh. Tawarkan, ada juga kenalan di situ. Ibu-ibu, iya memang kenal-kenalan. Istilahnya dia itu cabangnya, kita jual banyak sama dia 100 ikat gitu kan. Nanti dia jual ke orang-orang lain. Jadi kalau dia jual ke orang-orang lain ya orang lain ini kena harga juga agak lebih tinggi karena ibu yang apa ini kan ngambil untung lagi. Iya. Jadi yang lain-lain ini mau langsung ke saya gitu. Barang kita belum cukup kak gitu. Nah,
untuk di awal nih kan Nafi kan, ini kan pasti butuh modal juga kan ya. Modalnya dari mana sih Naf? Pertama itu ayah saya menyarankan untuk nanam kangkung. Jadi papa saya itu belikan saya, kami sama lah belinya di kisaran itu beli kangkung satu kotak, isinya itu 20 bungkus. Nah, jadi itu saya tanam sekitar 20 jalur atau 20 bedeng kalau orang bilang. Iya. Ya, jadi itu kalau kangkung ini penanamannya atau apanya tumbuhnya itu cepat. 21 hari udah panen. Udah panen? Iya, udah panen. Jadi tanam satu baris, tanam besoknya tanam. Jadi panennya itu hari pertama ini kedua serentak gitu. Jadi satu jalur itu satu bungkus kita bilang itu mencapai 150 ikan. Ya. Jadi satu hari itu satu bungkus satu jalur lah dipanen, dibuang ke gelugur. Nah, jadi hasilnya ditabung dikumpulkan. Ya ini beli bibit terong, ya. Diputar-putarkan lagi ya. Jadi sampai itu. Tapi papa juga bantu juga. Iya, bantulah banyak bantu papa. Ya, untuk masalah biaya atau semua beli bahan-bahan untuk alat-alat kita kan banyak. Kalau mama mungkin bantu Bantu ilmunya ilmu ya. dukung, abang-abang semua adik-adik dukung ya. Latar belakangnya gimana sih? Papa kerjanya apa, mama kerjanya apa? Papa itu kerjanya di Polres Labuan Batu ya, anggota Polri di bagian unit 3 Intel. Ya. Unit 3 Sosial Budaya. Kalau mama itu lulusan USU Fakultas Pertanian, tapi mama nggak kerja, ibu rumah tangga aja di rumahnya. Wah, keren sobat pas. Jadi adik saya itu baru kelas 1 MTS, ya dia ikut juga tidur sama saya, tidur di ladang. Ya. Abang saya gitu juga, mendukung. Jadi ini awalnya nih, kan mungkin ketika ngomong sama orang tua kan mungkin kan orang tua mungkin agak kaget gitu ya, ngapain ini berladang nih gitu kan. Ada nggak sih sebenarnya larangan atau apa gitu? Ada, papa itu melarang anaknya itu jangan paksa kali ya. Jaga kesehatan tetap itu, pudingnya jangan jangan tinggal makan sayur semua makan ya. Jadi semalam itu papa melarang itu nanam timun. Ya, saya mau nanti adik mau nanam timun jangan, nanti nggak terurus. Yaudah iya pak. Jadi papa saya pulang ya saya tanam 1000 batang. Jadi papa tuh kejut gitu loh, ada timun ya, udah panen udah hasilnya ya, apa boleh lah papa harus terima gitu. Kita udah liatin hasilnya ya kan. Kita udah buktikan kalau itu nggak keteter namanya. Oke. Jadi sepanjang berarti mulainya dari bulan berapa? 4 ya. Mulai dari bulan 4 ya. Sampai bulan ini hasilnya udah gimana? Kalau nggak salah hasil itu ini tabungan saya masih ada lah gitu. Berarti udah ada lah ya. Tabung dari sini ya. Tapi puncaknya ini 1 bulan lagi. Puncak serentak panen itu ya. Oke. Karena saya menanamnya macam itu berturut-turut bertahap bertahap ya. Ini jadi panennya pun bertahap, nggak serentak. Tapi ada juga masanya serentak ya. Gitu. Jadi sebulan lagi puncaknya semua. Iya, sebulan lagi ya. Wah. Jadi puncaknya lagi nanti tahun baru semua. Mau saya mulai dari sekarang. Berarti ini nggak hanya coba-coba nih ya? Enggak, ini dari. Jadi apa rencanamu ke depan dengan kebun ladangmu ini, Nafi? Saya mau buat agrowisata di Labuan Batu ini ya, namanya Muara Kasih Ibu. Ya, jadi kita itu harus ciptakan kalau Labuan Batu itu bisa. Ya jangan dari Brostagi jauh-jauh dari sana, dari Pekanbaru, dari mana gitu. Jadi di Labuan Batu itu udah tersedia. Ya kita juga udah contohkan bahwa bunga kol itu bisa di tanah pasir lagi, tanah sana. Di tanah pasir, terong juga bisa, bahkan lebih cantik. Lebih cantik. Lebih gemuk-gemuk ya sobat pas tuh. Kita menggunakan organik ya. Pupuknya pupuk organik dari limbah pertanian. Kita kan banyak PT-PT pabrik segala macam kita manfaatkan limbah-limbahnya tuh. Berarti dari situ diambil. Oke. Terus masalah kalau penyemprotan hama kita juga itu lihat Google organik gitu, jadi dirakit-rakit sendiri ya. Kebetulan bisa jadi gitu ya. Jadi kalau menurut konsumenmu nih, apa beda produkmu sama mungkin ya produk yang selama ini mereka dapat? Kalau terong ini mereka nengoknya besar tapi muda, belum biji tidak. Iya, besar dia tapi masih muda. Bukan
Udah gitu dia lihat warna, warnanya ungu kehitaman gitu. Iya. Kalau apa ya ada yang pucat gitu Iya, ya. betul. Tapi istilahnya sama lah gitu ya. Daripada dan juga konsumen itu nengok anak mudanya, anak muda mau berusaha ya udahlah beli barangnya gitu ya gitu. Oke, jadi konsumenmu rata-rata puas lah ya. Iya, puas. Oke, sobat pas besar tapi muda. Tapi ada juga yang komplain itu janganlah yang besar-besar kali. Kenapa? Karena banyak timbangannya itu jadi sedikit dapatnya, banyak gitu. Yang ibu-ibu lah, mama itu kan. Biarlah banyak tapi dia kecil-kecil tapi banyak ya, gitu. ini besar gitu. Karena mau juga ada satu terong ada yang 4 on setengah kilo mau gitu ya. Itu strategi mama itu. Karena kalau besar kan nggak dipakai semua, nanti dipotong sayang gitu mungkin ya. Strateginya mama itu di dapur ya. Tapi yang jelas hasil dari produkmu mereka rata-rata puas ya, besar, bagus gitu. Banyak juga yang kebetulan dia lewat belum belanja jadi singgah ke ladang saya. Jadi mau beli apa Bu ya? Ada yang mau cabut apa sendiri, panen sendiri ya, nanti tinggal timbang. Ada juga yang minta panenkan ya gitu. Dia langsung ke tempat saya gitu. Jadi dia nyaksikan kalau sayurnya itu langsung di nggak beberapa hari gitu baru dibeli. Langsung saya panen bayar langsung gitu. Iya. Berarti kok standby di situ tiap hari? Iya, standby situ tiap hari. Sendiri? Iya. Berdua sama kawan tadi ada 3 ya. Selama ini berdua, baru masuk ada yang baru bergabung jadi bertiga ini. Gitu. Oke. Jadi kan ini ladang-ladangmu nih. Ya kan, kawan diajak. Ada pembagian hasil kan? Ada ya. Nggak mungkin kita diam aja gitu. Iya betul. Masalah sekolah nanti kata papa yang mengapakan sekolah mereka. Jadi mau kuliah mana pertanian orang itu ya papa yang apa kan ngurus ya. Siap. Papa udah nganggap orang itu kawan-kawan saya itu udah anak sendiri gitu. Oke, nah Nafi, ngomong-ngomong soal anak muda nih, milenial sobat pas ya kan, remaja lagi ya, tidak lepas dengan kehidupan percintaan. Asik. Punya pacar nggak Nafi? Belum ya. Aduh. Kenapa? Gimana dibilangnya? Belum ke situ ya pemikirannya ya? Iya. Belum mikir ke situ sobat pas. Oke, tadi ini cita-citamu sebenarnya Nafi. Nah kita ini mungkin kreasi lain ya, bentuk dari karya. Tapi kan setiap orang mungkin punya cita-cita dalam hatinya. Apa cita-citamu sebenarnya? Saya bercita-cita mau masuk Akpol. Iya, Akpol. Tahun tamat sekolah ini daftar Akpol. Papa juga bilang nanti kita libur, waktu-waktunya libur perawatan muka gitu. Siapan untuk gigi, les gitu. Macam untuk disiapkan. Jadi ini sebatas karya aja kata Papa. Iya Pak gitu. Nanti coba Akpol aja langsung kata Papa. Iya. Oke Hanafi. Jadi mungkin itu aja sih podcast kita hari ini. Mungkin Hanafi ada pesan-pesan terakhir sebelum kita tutup acara kita. Pesan-pesan saya itu manfaatkanlah waktu kita itu untuk mengabdi kepada orang tua. Jangan sepele kadang-kadang kita itu mau matikan dulu lampu itu. Jangan lama, itu sangat fatal. Kadang kita melihat itu padahal hal kecil. Dari hal kecil itu kita jangan sepele ya. Istilahnya kita mengabdilah kepada orang tua, bagus-bagus gitu. Jangan pernah nyusahkan orang tua. Oke, thank you banget Nafi. Kita main lagi. Apa baik katanya baik? Terong, sayur, makanan ringan, ungu, besar. Terong apa ya terongnya? Oke, thank you banget Nafi. Ya, oke, terima kasih sobat Pas sudah stay tune di podcast Pas FM bersama Nafi. Kita ketemu lagi di podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.